Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal seleksi kompetensi bidang atau SKB, analis akuakultur. 1. Seorang analis akuakultur sedang melakukan studi kelayakan lahan untuk pengembangan tambak udang intensif. Dalam analisisnya, ditemukan bahwa tanah berkisar 5,5, kandungan pirit 2,5%, dan elevasi lahan plus 1,5 meter dari permukaan laut. Berdasarkan parameter tersebut, rekomendasi yang paling tepat adalah A. Lahan dapat langsung digunakan untuk tambak intensif. B. Lahan perlu perlakuan pengapuran dan pencucian tanah selama 2 bulan. C. Lahan tidak layak untuk tambak udang intensif. D. Lahan hanya cocok untuk tambak ekstensif. E. Lahan perlu direhabilitasi total minimal 6 bulan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk tambak udang intensif, parameter ideal adalah tanah 6,5 sampai 7,5, kandungan pirit kurang dari 2%, dan elevasi 1 sampai 2 meter dari permukaan laut. Lahan dengan pH 5,5 dan pirit 2,5% masih dapat diperbaiki melalui proses pengapuran untuk menetralkan keasaman dan pencucian tanah untuk menurunkan kadar pirit. Proses ini membutuhkan waktu minimal 2 bulan untuk mencapai kondisi optimal. 2. Sistem resirkulasi akuakultur atau RAS untuk pembenihan ikan kerapu mengalami penurunan kualitas air secara mendadak. Analis akuakultur menemukan kadar amonia 2 ppm, nitrit 1,5 ppm, dan DO 3 mg per liter. Tindakan yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Menambahkan probiotik ke dalam sistem filter biologis. B. Meningkatkan debit air pada protein skimmer. C. Melakukan backwash filter mekanik dan penggantian air 50%. D. Menambahkan aerasi dan klorin. E. Menurunkan padat tebar ikan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingginya kadar amonia dan nitrit menunjukkan kegagalan sistem filtrasi biologis. Tindakan paling cepat dan efektif adalah melakukan backwash filter mekanik untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan penggantian air 50% untuk menurunkan konsentrasi amonia dan nitrit. Penambahan probiotik membutuhkan waktu lebih lama, penggunaan klorin berbahaya bagi bakteri menguntungkan, dan penurunan padat tebar tidak mengatasi masalah dengan segera. 3. Dalam rangka sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB, analis akuakultur mengidentifikasi induk ikan lele yang digunakan memiliki karakteristik, umur 8 bulan, bobot 1,2 kg, dan telah matang gonat untuk pertama kali. Berdasarkan standar CPIB, induk tersebut A. Memenuhi syarat karena telah matang gonat. B. Tidak memenuhi syarat karena umur terlalu muda. C. Memenuhi syarat karena bobot sudah ideal. D. Tidak memenuhi syarat karena belum pernah memijah. E. Memenuhi syarat untuk pemijahan 1 kali. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar CPIB mensyaratkan induk ikan lele berumur minimal 12 bulan untuk menjamin kualitas telur dan larva yang dihasilkan. Meskipun induk telah matang gonat dan memiliki bobot yang cukup, umur 8 bulan masih terlalu muda dan dapat menyebabkan rendahnya kualitas benih yang dihasilkan. 4. Analis akuakultur menganalisis data FCR atau Feed Conversion Ratio pada budidaya ikan nila intensif dan menemukan nilai 2,8.
Jika target produksi adalah 10 ton dengan harga pakan RAP 12000 PERKILOGRAM dan harga jual ikan RAP 25000 PERKILOGRAM, maka A. Usaha menguntungkan dengan profit margin 15%. B. Usaha merugi karena FCR terlalu tinggi. C. Usaha impas dengan biaya operasional normal. D. Usaha perlu evaluasi efisiensi pakan. E. Usaha menguntungkan dengan profit margin 25%. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dengan FCR 2.8, berarti dibutuhkan 2,8 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg ikan. Total biaya pakan sama dengan 2.8 tanda kali 10.000 kg tanda kali Rp12.000 sama dengan Rp336 juta. Pendapatan kotor sama dengan 10.000 kg tanda kali Rp25.000 sama dengan Rp250 juta. FCR ideal untuk nilai intensif adalah 1,5 sampai 1,8, sehingga dengan FCR 2.8 usaha mengalami kerugian dari sisi biaya pakan saja. 5. Dalam pengembangan pakan mandiri, analis akuakultur merumuskan formula pakan ikan lele dengan komposisi tepung ikan 30%, dedak 25%, tepung kedelai 20%, tepung jagung 15%, dan premix 10%. Kelemahan utama formula tersebut adalah A. Kadar protein terlalu tinggi. B. Rasio energi protein tidak seimbang. C. Kekurangan mineral esensial. D. Kadar serat terlalu tinggi. E. Daya cerna rendah. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan dedak 25% akan menghasilkan kadar serat kasar yang terlalu tinggi atau lebih besar dari 8% untuk ikan lele. Serat kasar yang tinggi menurunkan daya cerna dan pemanfaatan nutrisi pakan. Komposisi dedak yang ideal adalah 10-15% untuk menjaga kadar serat tetap optimal. 6. Analis akuakultur mendapati kasus kematian massal pada tambak udang intensif pada hari ke-45 pemeliharaan. Hasil PCR menunjukkan positif WSSV dengan loading dos tinggi. Tindakan yang paling tepat adalah A. Melakukan treatment menggunakan antibiotik. B. Meningkatkan dosis probiotik dan imunostimulan. C. Melakukan emergency harvest. D. Melakukan penggantian air total. E. Melakukan bioremediasi tambak. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa WSSV atau White Spot Syndrome virus, dengan loading dos tinggi dapat menyebabkan kematian massal dalam 2-7 hari. Emergency harvest adalah tindakan terbaik untuk menyelamatkan biomasa dan mencegah kerugian total. Penggunaan antibiotik tidak efektif untuk virus, sedangkan probiotik dan imunostimulan sudah terlambat diberikan pada fase akut. 7. Dalam analisis kelayakan usaha pembesaran ikan bawal air tawar semi-intensif, analis akuakultur menghitung nilai IRR 15%, NPV Rp25 juta atau positif dan BC ratio 1.2. Berdasarkan parameter tersebut, kesimpulan yang tepat adalah A. Usaha layak karena semua parameter finansial positif. B. Usaha tidak layak karena IRR terlalu rendah. C. Usaha perlu tambahan modal untuk optimal. D. Usaha layak dengan catatan ada peningkatan efisiensi. E. Usaha berisiko tinggi untuk jangka panjang. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun semua parameter finansial positif, nilai BC ratio 1.2 tergolong rendah atau ideal lebih besar dari 1.5 untuk usaha semi-intensif. Hal ini menunjukkan efisiensi usaha masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi manajemen pakan dan padat tebar untuk meningkatkan profit margin. 8. Analis akuakultur mengamati gejala klinis pada ikan mas, berenang tidak normal, tubuh bengkak, dan sisik berdiri. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan prevalensi parasit Myxobolus sep.
85%. Rekomendasi penanganan yang tepat adalah A. Pemberian antibiotik broad spectrum. B. Treatment menggunakan formalin 25 ppm. C. Peningkatan dosis vitamin C dalam pakan. D. Sanitasi total dan pengeringan kolam. E. Pemberian garam 1000 ppm. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa infeksi Myxobolus sep dengan prevalensi tinggi atau lebih besar dari 80% sulit ditangani dengan treatment kimia. Sanitasi total dan pengeringan kolam diperlukan untuk memutus siklus hidup parasit yang memiliki fase sporogenik di substrat. Treatment kimia dan imunostimulan tidak efektif pada fase akut. 9. Analis akuakultur melakukan penilaian indeks keberlanjutan akuakultur atau IKAP pada kawasan Minapolitan dan mendapatkan nilai ekologi 65, ekonomi 75, sosial 80, teknologi 70, dan kelembagaan 60. Status keberlanjutan kawasan tersebut adalah A. Sangat berkelanjutan. B. Cukup berkelanjutan. C. Kurang berkelanjutan. D. Berkelanjutan dengan syarat. E. Tidak berkelanjutan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar FAO, status berkelanjutan memerlukan nilai minimal 75 untuk semua dimensi. Dengan nilai ekologi 65 dan kelembagaan 60, kawasan tersebut termasuk kategori berkelanjutan dengan syarat yang memerlukan perbaikan pada aspek ekologi dan kelembagaan. 10. Dalam pengembangan kawasan budidaya laut terpadu, analis akuakultur menganalisis data oseanografi, kecepatan arus 20-25 cm detik, kedalaman 15-20 meter, dan tinggi gelombang rata-rata 1 meter. Berdasarkan data tersebut, rekomendasi yang paling sesuai adalah A. Pengembangan KJA System Square. B. Pengembangan KJA System Longline. C. Pengembangan KJA Sistem Sirkular. D. Pengembangan Sistem Integrated Multi-Tropic Aquaculture. E. Pengembangan Sistem Submersible Cage. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa KJA sistem sirkular paling sesuai untuk kondisi tersebut karena 1. Tahan terhadap arus kuat atau 20-25 cm, detik 2 optimal pada kedalaman 15-20 meter, 3. Lebih stabil menghadapi gelombang 1 meter dibanding sistem square, dan 4. Memiliki sirkulasi air lebih baik dibanding sistem longline. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.